Oke, cek. Halo, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Jelas, Mas. Eh, Dengar. baik, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah hadir tepat waktu. Sambil menunggu yang lainnya bergabung, saya Royan Sendika di sini sebagai admin dari Rumah Scopus akan membagikan beberapa informasi sebelum webinar sharing section ini sore hari ini dimulai. Dalam webinar sharing section ini akan berdiskusi tentang semua permasalahan dalam menulis paper, mulai dari menentukan judul sampai dengan persiapan submit. Bagi Bapak Ibu yang ada kesulitan dalam kelas online atau camp, juga bisa berdiskusi sama di sini. Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada trainer dari Rumah Scopus dengan cara menuliskan pertanyaan langsung melalui chat atau bisa langsung open mic untuk bertanya. Untuk webinar sore ini, seperti biasa akan kami rekam dan akan kami bagikan rekamannya mulai besok pagi melalui grup WA dan email Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di akhir webinar juga akan diinfokan mengenai pendaftaran kelas online dan jadwal camp selanjutnya. Untuk Mbak Hanifa dan Mas Hafid, apakah sudah join bersama kami? Sudah, Sudah, Mas. Mas. Oke, siap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai untuk diskusi dan tanya jawab pada sore hari ini kepada Mbak Anifa dan Mas Hafid. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Royan. Selamat sore, Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu, nggih? Baik, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Royan tadi, di sini kami selaku trainer dari Rumah Scopus mungkin akan membantu menjawab atau membantu kebingungan Bapak Ibu semuanya, pastinya mengenai penyusunan artikel Trindex Scopus. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan seputar itu, bisa langsung dichatkan saja di kolom chat yang ada di Zoom ini, atau boleh langsung open mic seperti itu, Bapak Ibu. Sambil menunggu yang lain untuk join, mungkin sedikit baik, ada sedikit materi untuk sore hari ini, nggih, Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu terkendala mungkin di dalam pencarian jurnal, entah itu gratis, entah itu berbayar. Nah, ini kita ada sedikit materi mengenai pencarian jurnal, Bapak Ibu. Jadi, sebelum masuk ke dalam pertanyaan Bapak Ibu, saat materi ini nanti silahkan Bapak Ibu eh, memberikan pertanyaan atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Setelah materi selesai, nanti kita akan bantu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Seperti itu nggih Bapak Ibu? Ya, Mbak Anif Baik. boleh nyelani sedikit ya Mbak Anif ya. Boleh. Ya, Nggih, pripun? Mbak Anif, tempo hari yang saya ikut online itu diajari tentang cara cari lewat rapid journal quality check. Oke. Ya, nah saya nanti mungkin mungkin hari ini diajarkan itu karena saya lupa urut-urutannya. Oh, nggih, nggih. Mungkin Nah, nanti oke. bisa kita sedikit demonstrasikan atau semisal Ibu ada pertanyaan tentang itu bisa dituliskan nanti kita bantu untuk menjawab nggih Ibu. Nggih, 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 matur nuwun Mbak Anif. Ya, sama-sama Ibu. Nggih, ya. Oke. Hal yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan dalam pencarian jurnal tujuan itu pasti adalah homepage atau link jurnal tersebut. Jadi kalau semisal Bapak Ibu mencari jurnal tujuan atau semisal Bapak Ibu sudah memiliki rekomendasi jurnal-jurnal tertentu, itu jangan sampai Bapak Ibu search atau cari di Google Search. Jadi silakan nanti Bapak Ibu menggunakan dua hal untuk pencarian jurnal jurnal apa namanya tujuan. Yang pertama adalah scopus.com. Yang kedua adalah, ini adalah salah satu link dari publisher Elsevier, yaitu Journal Finder. Nah, kalau untuk Journal Finder ini juga banyak gitu Bapak Ibu. Jadi dari Elsevier ada, dari Taylor and Francis ada, dari Emerald juga ada. Nah, itu nanti silahkan Bapak Ibu kalau untuk Journal Finder bisa pilih. Kalau biasanya saya atau kami menggunakan yang Elsevier. Mungkin izin share screen terlebih dahulu. Oke, untuk pencarian yang pertama, yaitu menggunakan scopus.com. Ya, untuk pencarian jurnal tujuan Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu tidak perlu menggunakan lisensi. Jadi akun apa saja, walaupun tidak
masuk pun juga bisa kita gunakan untuk pencarian jurnal tujuan. Mohon maaf. Yang pertama adalah kita klik bagian source ini, Bapak Ibu. Nah, oke, tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada 46.000 jurnal yang ada di scopus.com. Lalu untuk cara pencariannya, Bapak Ibu, silakan nanti dimasukkan di bagian ini, title ini bisa kita pilih. Kalau semisal Bapak Ibu sudah memiliki rekomendasi jurnal, silahkan langsung di bagian title ini, lalu dimasukkan nama jurnalnya apa. Lalu kalau semisal Bapak Ibu sudah punya rekomendasi publisher, semisal saya harus terbit Mbak di Sage, saya harus terbit Mbak di Horizon, saya harus terbit Mbak di Elsevier, gitu, seperti itu, nggih. Nah, itu silahkan Bapak Ibu langsung klik saja di bagian publisher ini. Kalau semisal benar-benar dari nol Mbak, nggak tahu ini, nggak ada rekomendasi nama jurnal, nggak ada rekomendasi publisher dan lain sebagainya, silahkan Bapak Ibu nanti pilih yang bagian subject area ini. Nah, saat memilih ini subject area, lalu di sini bisa diketikkan semisal tentang religious studies gitu nggih. Nah, kita ketikkan dulu Bapak Ibu di sini. Religious. Nah, di sini nanti masuknya di Art and Humanities, Religious Studies. Jadi Bapak Ibu ketikkan dulu scope atau area subjek areanya Bapak Ibu, nanti tinggal dipilih. Jadi dari Scopus sudah menyediakan banyak pilihan subjek area gitu Bapak Ibu. Nah, ini Nah, ini ada banyak sekali pilihan subjek area dari scopus.com. Jadi, Bapak Ibu ketikkan saja lalu semisal ada tinggal dipilih. Religious Studies. Nah, ini tinggal kita klik saja. Di sini juga Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu. Gitu. Setelah itu kita apply. Oke, lalu setelah itu tinggal kita filter atau kita cari mau Q berapa gitu nggih. Semisal saya mau di kuartil 3 dan 4, Mbak, gitu kan. Lalu kita pilih source tab-nya selalu jurnal. Lalu tinggal kita apply. Dari 400, 700 atau 400 sekian tinggal 200. Ini adalah jurnal-jurnal pilihan Bapak Ibu yang bisa kita buka satu persatu dan kita lihat bagaimana nanti di Scopus Years-nya, terus lalu yang kedua di Scopus Content Coverage-nya, lalu dari SJR-nya, seperti itu. Sebelum kita masuk lebih jauh, silahkan nanti Bapak Ibu klik dulu di bagian dokumen ini. Dokumen ini kita klik gunanya untuk apa? Untuk mengurutkan dari jurnal-jurnal yang terbitannya paling banyak dalam 3 tahun terakhir ini dari 2020 sampai 2023 gitu. Kenapa kok ini yang kita pilih atau kita klik? Nah, itu agar melihat supaya melihat bisa atau tidaknya gitu. Jadi mempertimbangkan kalau misal di dalam 1 tahun atau di dalam 3 tahun dia terbitnya 1.000, berarti per 1 tahunnya berapa ratus. Nah itu untuk melihat apakah kemungkinan kita diterima itu besar atau kecil. Nah dari dokumen terbitan ini Bapak Ibu, tinggal kita klik saja dokumennya. Nah di sini dia akan langsung mengurutkan dari yang terbitan paling banyak, yaitu 311 dalam 3 tahun. Kalau semisal, wah ini lumayan ini 311 ini gitu. Nah, kita mau melihat source detailnya, tinggal Bapak Ibu. Kalau saya biasanya untuk pencarian jurnal tujuan ini kan kita akan mungkin bisa melihat lebih dari satu, gitu, Bapak Ibu. Mungkin ada 5 atau 4 untuk perbandingan yang lain gitu. Jadi biasanya saya untuk melihat source detail itu tidak klik langsung atau klik kiri gitu, nggih. Tapi klik kanan kita buka new tab agar pilihan judul ini tetap berada di sini, nggak usah harus nge-back lagi gitu. Tinggal kita buka tab barunya. Nah, di sini sudah tertera source detailnya dari years currently covered by Scopus, lalu dari SJR. Nah, untuk yang jurnal pertama ini Bapak Ibu, jika years covered-nya itu masih 2023, nah di sini mungkin Bapak Ibu bisa sedikit berhati-hati nggih, karena ini sudah mau akhir tahun 2024 gitu. Kita mungkin amannya cari yang di sininya itu years covered-nya sampai 2024. Lalu yang kedua SJR. Untuk SJR setahu saya untuk syarat guru besar itu 0,15.
Nanti lebih diperhatikan lagi jika semisal Bapak Ibu ada persyaratan khusus seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah Scopus Content Coverage. Nah, di Scopus Content Coverage ini kita bisa melihat bagaimana perilaku jurnal, terbitan jurnal itu per tahunnya. Nah, di sini per tahunnya kita bisa mengatakan aman atau tidak, lalu kita bisa mengatakan harus mewaspadai jurnal ini atau oke ini aman untuk kita submit di sini dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Nah, itu bisa kita lihat di Scopus Content Coverage ini. Jika di 5 tahun terakhir, jadi di 2020 sampai 2023 ini, ada terbitan yang mengalami kenaikan drastis atau mengalami penurunan drastis. Itu Bapak Ibu harus waspadai. Karena takutnya dia juga masuk ke salah satu jurnal-jurnal yang baru diamati atau baru diteliti, bukan diteliti, baru diinvestigasi gitu dari Scopus. Takutnya nanti kalau semisal adanya kenaikan atau penurunan yang drastis, jangka waktu ke depannya nggak lama akan discontinue. Takutnya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu pilih jurnal-jurnal yang matriksnya ini stabil gitu nggak. Jadi nggak ada yang mengalami kenaikan terlalu tinggi, nggak ada yang mengalami penurunan terlalu tinggi. Tapi kalau misal ada kenaikan terus-menerus stabil gitu nggak. Jadi dari 2020 11, 2021 20, 2022 30. Nah, itu kan kenaikannya stabil gitu nggak. Itu nggak masalah. Tapi kalau dari 2020 11, 2021 dia langsung 60. Nah, itu kan terlalu berapa kali lipatnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi saran saya untuk lebih diperhatikan lagi atau kita sisihkan dulu kita cari yang lain. Seperti itu. Lalu kalau semisal kita sudah menemukan yang bagus gitu nggih Bapak Ibu. Semisal ini coba saya klik aja langsung. Nah, di sini covered years-nya itu sudah sampai 2024. Aman. Lalu SJR-nya 0,18. Nah, ini juga aman kalau ada Bapak Ibu untuk syarat gitu, nggih. Lalu kita masuk ke Scopus Content Coverage. Nah, di sini Scopus Content Coverage-nya aman juga karena apa namanya tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam homepage jurnal. Kalau untuk homepage jurnal, karena ini di sini saya tidak bisa, tidak login atau sign in, nah ini kan seharusnya itu bisa Bapak Ibu, kita lihat homepage jurnal dari Scopus Content Coverage. Jadi kita klik ini, dokumen ini, lalu nanti akan muncul tulisan View at Publisher di setiap dokumen unggahannya. Nah itu kita juga bisa masuk homepage lewat itu. Tapi karena ini tadi saya tidak sign in, tidak login gitu nggih Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu copy ISSN-nya. Jadi kita masuk homepage jurnal itu melewati Simago JR. Kita ketikkan Simago JR. Nah, tampilan Simago JR seperti ini, Bapak Ibu tinggal kita pastekan saja. Kita pastekan, kita enter. Nah, nanti akan ada tulisan nama jurnalnya. Tinggal kita klik saja. Setelah kita klik, Bapak Ibu silahkan cari yang namanya homepage atau biasanya itu ada di information. Nah, ini. Di information ini. Ada homepage. Silakan diklik. Ini sudah masuk ke dalam homepage jurnal, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengcopy paste. Semisal Bapak Ibu tahu nih, udah tahu ISSN-nya, lalu Bapak Ibu masuk ke Google Search, terus di copy paste ISSN-nya. Itu juga sedikit berbahaya nggih Bapak Ibu karena sekarang para oknum itu sudah lebih pintar jadi mereka bisa mengkloning jurnal itu tidak hanya tampilannya saja bahkan ISSN-nya pun juga sama persis. Jadi perbedaannya adalah mungkin di dalam tampilan homepage di domainnya jadi di URL-nya itu ada yang beda lalu bisa juga saat kita telusuri di scopus.com seperti itu. Setelah kita sudah masuk ke homepage, hal pertama yang harus kita cari adalah aim and scope atau fokus and scope. Jadi untuk jurnal ini scope-nya sama atau tidak dengan punya Bapak Ibu, lalu bisa atau tidak kita masuk ke dalam sini untuk scope yang kita teliti atau subjek area yang kita teliti gitu nggih. Itu biasanya ada di main ini description.
Nah, ini di sini. Untuk jurnal juga berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada juga yang langsung nanti di bagian main menu ini nanti sudah ada langsung information journal, lalu ada juga information. Untuk pencarian di homepage ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan nanti membaca dengan teliti. Karena kan ini kita akan mencarikan rumah untuk manuskrip kita gitu Bapak Ibu. Manuskrip kita itu kan pasti sudah melewati banyak hal penting. Saat penelitiannya juga kita sudah mengeluarkan tenaga yang banyak mungkin atau sudah mengeluarkan biaya yang banyak mungkin. Nah, jangan sampai saat pencarian rumah itu kita salah mencarikan rumah gitu. Yang kita kira itu rumah yang bagus, yang perfect, yang sempurna, ternyata di dalam rumah itu masih ada bolongnya, atau di dalam rumah itu ternyata menyimpan sesuatu yang tidak benar. Nah, itu kita di sini makanya diharuskan untuk benar-benar membaca yang ada di homepage atau di rumah jurnal ini sebelum kita mensubmit manuskrip kita. Nah, kalau seperti ini kan sudah, misal dirasa cocok dari skupnya, kita mungkin bisa mencari harga jurnalnya. Harga kalau misal kita submit di sini gitu, Mbak. Nah, itu biasanya ada di bagian submission. Oke, bentar. Di bagian submission atau kalau tidak nanti ada di bagian peer review guideline. Jadi untuk APC ataupun kita tahu harga jurnal ini itu berbeda-beda nih Bapak Ibu. Ada yang di author guideline-nya nanti akan ada tools bukan tools akan ada subjudul APC gitu atau nanti akan tertera di information itu juga berbeda-beda. Jadi kita harus baca satu persatu tools atau word yang ada di atas ini. Kita cari satu persatu seperti itu. Atau kalau enggak kita pakai Ctrl F, APC. Kalau ada tulisan free of charge itu gimana, Mbak? Nah, kalau sudah ada tulisan free of charge, kita bisa baca lagi ada enggak. Biasanya ada juga yang mencantumkan kalau submit itu harus bayar, walaupun dia di akhirnya free of charge. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar melihat ini benar-benar free atau tidak. Seperti itu, Bapak. Tapi kalau yang sudah nanti semisal Bapak Ibu cari di Journal Finder, itu kan biasanya di Elsevier gitu nggih. Nah, itu kalau di Journal Finder kan langsung tertera nggih Bapak Ibu harga terus apa namanya waktu tunggu seperti itu. Nah, kalau sudah ada tulisan free of charge itu biasanya jadi proceeding. Itu juga perlu dilihat terlebih dahulu, boleh atau tidak ke proceeding. Lalu eman-eman kalau semisal penelitian Bapak Ibu yang sudah bagus sudah sempurna gitu nggih manuskrip sudah jadi bagus terbit di proceeding gitu. Tapi kalau misal Bapak Ibu tidak masalah terbit di sana juga nggak masalah gitu untuk diambil. Ada juga jurnal-jurnal dia yang tidak mencantumkan APC. Jadi di kita cari gitu nggih kok nggak ada APC, kok nggak ada fees-nya, charge-nya berapa. Itu biasanya jurnal-jurnal seperti itu nanti di akhir akan mengirimkan invoice. Jadi kalau semisal Mencek. Jadi kalau semisal nanti Bapak Ibu sudah selesai nih, sudah accepted, tiba-tiba ada invoice masuk $4.000 gitu. Nah, itu juga berbeda-beda ya Bapak Ibu untuk hal-hal seperti itu. Mungkin coba saya carikan yang sudah ada tulisannya langsung. Bentar. Oke. Ini saya mencari berdasarkan publisher nggih Bapak Ibu. Horizon Civil Engineering. Ini biasanya bagus. Jurnal-jurnal Horizon ini lumayan. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, kalau untuk Horizon, untuk kita masuk ke dalam homepage itu lewat Scopus Content Coverage, Bapak Ibu. Kita harus sign in dulu.
Sebentar, saya sign in terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk di Horizon ini, untuk kita masuk ke dalam Scopus Content Coverage, kita harus memiliki akun atau lisensi, ya Bapak Ibu, karena ada beberapa juga jurnal yang dia mau dilihat dari Scopus Content Coverage, lalu diklik ini dokumen, lalu kita bisa masuk dari situ tuh harus ada akun-akun yang lisensi gitu. Tapi kalau banyak juga jurnal-jurnal yang kita bisa copy ISSN-nya lalu kita masukkan ke Simago. Nah, kebetulan untuk Horizon ini di Simago dia tidak memiliki homepage. Jadi kita hanya bisa masuk itu melewati Scopus Content Coverage, lalu kita klik dokumennya, lalu kita view at publisher ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah homepage dari Horizon. Lebih enak gitu Bapak Ibu daripada yang tadi. Untuk tampilannya mungkin ya. Nah, kita bisa cari itu. Nah, kalau untuk jurnal Horizon ini ada juga beberapa jurnal yang toolsnya itu ada di samping Bapak Ibu, entah itu di kanan ataupun di kiri gitu. Jadi yang atas ini bukan milik kita author, tapi miliknya reviewer kayak gitu. Itu berbeda juga. Itu kita bisa cari di sini. Ada juga yang nanti ada masuk di guideline atau di for author atau information for author. Tapi ada juga untuk APC itu sudah memberikan subjudul atau tools eh, apa ya board sendiri, article processing charts. Ini kita bisa klik, sudah tertera untuk Horizon Civil Engineering segini. Seperti itu. Nanti ada juga beberapa jurnal-jurnal yang di sini itu bisa kita calculate. Jadi dia memisahkan APC itu berdasarkan negara. Kita negara berkembang atau maju. Terus lalu ada juga jurnal-jurnal yang kalau semisal kita memasukkan universitas, kita melihat universitas kita ada kolaborasi atau tidak. Itu nanti juga ada beberapa jurnal yang memberikan diskon. Nah, itu kita harus selami lebih dalam gitu Bapak Ibu untuk homepage jurnalnya. Setelah kita sudah menemukan skupnya, sudah menemukan APC-nya gitu ya, kita bisa menemukan atau kita bisa melihat dari jurnal itu terbitan per bulan per tahunnya itu dia terbit berapa kali gitu ya. Itu ada di bagian archive di jurnal itu. Ada bagian archive, kita klik. Nah, di sini akan ada beberapa volume Bapak Ibu. Di dalam 2023 ada 6 kali terbit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, salah satunya adalah mungkin ini special issues, itu juga bisa. Kalau semisal Bapak Ibu mau terbit atau mau submit di jurnal tersebut, juga Bapak Ibu harus melihat itu yang biasa, terbitan biasa, issues biasa, atau special issues. Biasanya kalau yang masuk di special issues, itu dia tidak bisa untuk syarat. Gitu. Kalau kita udah melihat nih dalam 1 tahun dia terbit 6 kali atau 7 kali, kita bisa lihat dalam sekali terbitan itu, misal saya buka vol 11.3 ini, dia menerbitkan berapa jurnal gitu. Oh ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak jurnal. Nah ini kita bisa buat acuan untuk kemungkinan diterima atau tidak. Jadi kayak rentang waktunya kita harus mensubmit itu di bulan apa, nanti kita bisa accepted atau insya Allah dikasih revisi itu cepat atau tidaknya jurnal kita terpublish di sini itu dari itu Bapak Ibu. Dilihat dari volumenya, lalu kita buka dari setiap volume itu dia menerbitkan berapa jurnal. Atau langsung bisa dilihat di Scopus Content Coverage-nya di bagian tadi apa namanya ini Scopus Content Coverage. Oke, nah di bagian Scopus Content Coverage ini juga akan menampilkan per tahunnya. Kalau semisal di 2023 lalu di 2024 ini masih ada banyak kurang, maksudnya dari 2023 ini masih sudah 287 gitu nggih. 2024 masih 100. Nah, itu kan kemungkinan jurnal yang dibutuhkan kan banyak gitu nih Bapak Ibu. Itu kita juga bisa lihat dari itu.
Setelah itu, jika sudah kita melihat dari semuanya, dirasa cocok, silahkan nanti Bapak Ibu mencari template atau melihat guideline-nya. Di dalam jurnal itu harus ada, pasti kan selalu ada guideline, ya, Bapak Ibu. Nah, guideline itu pasti di dalamnya juga ada template, tapi ada beberapa jurnal yang dia menyediakan untuk kita download, jadi sudah menyediakan free Word, lalu kita bisa download, lalu kita langsung bisa sesuaikan, atau hanya menyediakan uraiannya saja. Jadi untuk guideline ini juga bermacam-macam jenisnya, gitu, Bapak Ibu. Setiap jurnalnya, biasanya kalau jurnal yang tidak menyediakan manuskrip template, itu dia akan menjelaskan secara rinci di bagian guideline-nya. Font size-nya harus berapa, lalu menggunakan style apa yang waktu sitasi gitu ya. Lalu bagaimana penulisan abstraknya harus berapa kata dalam jumlah keseluruhan minimal berapa kata. Nah, itu sudah biasanya sudah tertuliskan atau tercatat dengan lengkap di bagian guideline. Kalau enggak di for author atau kalau enggak information for author. Nah, itu silahkan Bapak Ibu baca dengan teliti di bagian itu, karena itu juga menentukan masuk atau tidaknya, di reject atau tidaknya manuskrip kita di salah satu jurnal itu. Seperti itu. Jika sudah, nah ini sudah tertulis secara lengkap nih Bapak Ibu. Ada table title-nya, table format, figure caption, sampai figure resolusi itu juga diperhatikan sama mereka. Minimum resolusinya 300 dpi. Nah, ini juga hal-hal kecil seperti ini harus Bapak Ibu perhatikan juga. Lalu untuk format reference, lalu untuk format citasi, nah di sini pasti sudah akan dijelaskan secara detail di bagian information untuk author atau di bagian guideline. Tapi kalau misal di jurnal Bapak Ibu ada yang bisa di-download, nah kayak ini, manuskrip template. Bisa kita klik di sini untuk kita download yang MS Word-nya atau yang LaTeX. Nah, ini bisa Bapak Ibu download, lalu kita tinggal sesuaikan saja, tinggal copy paste, lalu keep text only ataupun format pointer. Seperti itu untuk pencarian berdasarkan Scopus.com, ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah pencarian menggunakan Journal Finder. Ini Journal Finder ini banyak publisher-publisher besar yang menyediakan, ya Bapak Ibu. Nah, ini Elsevier ada sendiri, Springer, Wiley, MDPI, Emerald, Taylor and Francis. Mbak Ani, Banyak, J. izin mumpung ini pilihannya di Find Journal Finder. Nah, ini mohon maaf Mbak, kalau untuk kawan-kawan yang sedang studi kan mereka dikejar waktu ya. Nah, Ya. itu bagaimana kita tips and triknya supaya kalau bisa ini harapannya namanya kita penulis ya harapannya mungkin bisa biayanya yang lebih rendah, tapi proses kita cepat. Itu begitu. Karena kadang kan kawan-kawan studi adalah ingin bagaimana caranya ya udah dibantu agen yang penting LOA keluar. Nah, mohon informasi. Oke. Ngapunten Mbak Hanifah, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Ibu. Nah, kalau di Journal Finder ini dia lebih rinci, Bapak Ibu. Jadi di sini dia langsung nanti menerbitkan apa namanya waktunya, estimasi waktu, lalu diterima berapa persen. Nah, itu sudah langsung ada kalau untuk di Journal Finder. Namun, untuk pencarian di Journal Finder ini, Bapak Ibu harus memiliki abstrak terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu harus sudah memiliki abstrak. Biasanya kan kita kalau pencarian jurnal itu kan sudah selesai gitu, gitu Bapak Ibu. Tinggal kita kopikan saja abstrak. Bentar, saya akan mengcopy salah satu abstrak yang ada di referensi saya. Oke, sebentar. Hmm. Ya, oke, bagian abstrak kita perhatikan. Lalu kita pastekan tadi di Journal Finder. Lalu tinggal kita find journal ini, Bapak Ibu.
Ada 40 jurnal yang matching gitu nggih dengan abstrak kita. Nah, untuk di Journal Finder ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah langsung bisa melihat waktu dari awal submit sampai accepted itu membutuhkan berapa lama. Di Journal Finder ini sudah langsung terlihat. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah Mbak, Mbak, Oke. maaf, itu jurnal findernya itu dilihat di mana ya? Journal Maksudnya, Finder ini silahkan Ibu search di Google. oh ya. Tuliskan saja Journal Finder gitu. Nanti paling atas sendiri ada Journal Finder milik Elsevier. Nah, ini yang saya gunakan ini adalah Journal Finder punya Elsevier. Di situ nanti akan ada banyak pilihan. Jadi tinggal Bapak Ibu search di Google. Nah, di sini akan ada banyak pilihan. Yang saya gunakan tadi yang atas ini, Ibu, Elsevier. Jika sudah, tinggal masukkan abstrak lalu find journal. Nah, jika sudah, nah di sini sudah akan langsung memperlihatkan gitu Bapak Ibu untuk waktu dari submit ke mungkin diterima ada jawaban itu 3 hari, lalu dari waktu revisi sampai accepted itu ada 156 hari, lalu selanjutnya adalah APC-nya itu segini 3.700 gitu ya. Jadi sudah langsung terlihat. Atau nanti bisa kita tidak berbayar namun close access. Jadi jurnal-jurnal yang tampilan seperti ini Bapak Ibu ada open access dan subscription. Ini adalah jurnal-jurnal yang dia memiliki dua pilihan, jurnal hybrid gitu oke. Kita bisa open access dengan membayar 3.000 atau kita close access dengan no charge. Seperti itu. Di sini tinggal kita pilih Bapak Ibu, kita lihat dari waktunya, lalu dari ini apa namanya APC-nya. Kita bisa lihat, scroll. Nah, ini ada tulisan free of charge, open access. Nah, biasanya jurnal-jurnal seperti ini adalah jurnal-jurnal prosedur gitu. Oke, jika sudah dari Journal Finder ini, kalau Bapak Ibu ingin masuk ke dalam homepage-nya, itu tinggal klik yang ini, visit journal page. Nah, ini tinggal kita Oke, nah kita sudah masuk ke dalam jurnal atau homepage-nya. Nah, ini 8 hari, lalu 138 hari, total dari submit sampai ke accepted 313 gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau misal setelah ini sudah, seperti tadi waktu di scopus.com, Bapak Ibu silahkan cari scoop-nya. Kalau di Journal Finder bagian Elsevier ini, scoop itu biasanya di About the Journal. Lalu ada tulisan View Full IMN Scoop. Di sini akan ada banyak scoop yang ada di jurnal ini. Silahkan nanti dibaca dengan seksama, masuk atau tidaknya gitu. Lalu untuk APC karena sudah ada, lalu untuk berapa estimasi waktu juga sudah ada. Mungkin setelah itu nanti Bapak Ibu bisa cari author guideline-nya. Biasanya ada di publish, get for author. Ini nanti tinggal kita baca. Biasanya kalau Elsevier itu dia tidak ada template. Jadi template bebas. Tinggal kita sesuaikan saja formatnya atau guideline yang disediakan dari mulai dari style dan lain-lain sampai dengan style citasi. Nah, itu juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Seperti itu, mungkin sebelum saya masuk ke dalam Mbak Hanifah, ya, Mbak Hanifah boleh tanya ya? boleh. Ah, saya kan ingin menerbitkan sebuah artikel, judulnya Model Deteksi Webcam Berbasis AI untuk Mempermudah Komunikasi Pembelajaran Siswa Tunarungu. Ya. Nah, kalau kita ingin mencari jurnal itu gimana tekniknya itu? Yang tadi sebagaimana tadi, apa di Findernya atau yang kemudian itu gimana? Kalau judul yang cocok untuk saya itu.
itu sebenarnya pencarian ini itu cocok untuk semua judul gitu Bapak. Jadi kita akan kembali lagi ke dalam penelitian kita. Kita yang tahu skupnya. Jadi Hmm. kita juga yang tahu enaknya pakai jalan yang mana gitu gitu. Jadi Bapak bisa menggunakan jalan yang menggunakan Scopus.com atau yang Journal Finder. Kalau dari Bapak penulisannya sudah abstraknya sudah jadi, mungkin lebih enak ke Journal Eh, Finder. Finder ya. Oke, jadi tinggal copy paste gitu ya Pak. Tapi kalau misal Bapak ingin lewat dari scopus.com, ya itu tadi kita harus cari subjek areanya yang cocok. Seperti itu Pak. Iya, kalau saya kan ini tentang pendidikan ya. Pendidikan, tapi lebih dipersempit lagi yaitu antara pendidikan dengan IT. Nah, itu nanti di scopus.com nanti bisa Bapak Bapak subjek areanya education gitu dulu. Diklik Tinggal ya. Oke, Contoh contoh kayak kayak apa itu, Pak? Mbak coba Pak sebentar aja itu biar saya ada ini. Minta diiniin contoh-contoh oke ini. di Nah, nanti scopus.com ya. di scopus.com Iya, tinggal di subjek area diketikkan saja education. ya. Nah, Sama IT. education dulu. Nah, terus Nah, education itu kan ada di social science. ya, Klik education di social science, kita apply dulu. ya. Nah, silakan nanti Bapak mencari di sini. Nah, itu kan ada computer and education, Oh, ya. lalu ada banyak educational research. Nah, nanti silakan. Nah, ini teknologi teknologi in society ada banyak di sini. Silakan Bapak. Nah, kemudian kalau kita akan persempit, kita ingin terbitnya di jurnal Q4. Berarti kita klik di Q4 ya dulu. Bisa, bisa. Kita klik di Ini Q. kan tadi itu klik di Q4, Ya, kuartil 4 coba. Eh, kan makin mempersempit ya. ya, betul. Pada 4, lalu kita pilih jurnal. Nah, ini Nah, berarti jurnal-jurnal yang Q4 dan yang hmm, tentang pendidikan dan IT ya. tentang pendidikan. Hmm. Gitu. Nah, setelah udah kita nemukan tadi umpamanya kita tadi itu Journal of Interactive Learning Research ya. Umpamanya itu yang kita akan ambil. Terus kita akan cek tentang kualitas jurnal itu kembali yang tadi ya, Mbak. Kualitas jurnal yang mana, Bapak? Mohon maaf. Umpamanya kita umpamanya pilihannya ya, ini kan contoh aja. Umpamanya inilah Australian Journal of Data Learning. Nah, Hmm. tapi kita ingin tahu, umpamanya ingin tahu kualitasnya apa kemudian gimana itu? Diklik Ya, ya. ya diklik saja biar bisa buka source detailnya. Lalu kita lihat yang pertama adalah tahun coverage by Scopusnya sampai di tahun berapa. Keempat, Oke, pastikan 2024. Lalu SJR, kalau semisal Bapak ada syarat khusus untuk guru besar. iya. Oke, lalu selanjutnya ada di Scopus Content Coverage. Kita bisa melihat terbitan per tahunnya mengalami kelonjakan atau penurunan yang signifikan. Nah, itu bisa kita lihat di situ. Ini penurunan ya. Ini kan dua contoh ini. Kan Ini ini dua belum dua. Ini iya, dua tiga kan ini belas. kita 2024 belum selesai gitu ya, Pak. Jadi mungkin Ya, masih ada potensi atau kita penambahan. ya penambahan Itu gitu. di Scopus Content Coverage ya. Betul, betul. Jadi ada dua di ini dulu ya, Mbak. Yang naikin ke atas lagi, Mbak. Pertama lihat ini ya, ah, Tahunnya. tahun 2008 sampai 2004 berlaku enggak. Ya, ini Setelah itu kemudian pastikan ini 2024. ya, Oke, sama itu di Scopus Content Coverage-nya. betul. Yang ini. Nah, Betul. Seperti itu, kalau Bapak. ini kalau ini sudah itu terjadi berarti sudah nggak mencurigakan ya. Kalau aman, G. Kalau ini tidak ada kenaikan atau Ini kan penurunan. contoh ini kan aman kan 20 22 lonjakannya enggak. Betul, betul, aman. Cuman kan ini kan per tahunnya sedikit, ya, Pak. Jadi mungkin Ya. dia setahun itu hanya terbit 2 kali di awal dan di akhir tahun mungkin. Dan sekali terbitnya pun tidak banyak gitu. Jadi waktu tunggu kita juga lumayan gitu, nggih. Kalau per tahun Oh, hanya berarti cari yang terbitnya 3 kali umpamanya ya. Itu mungkin gimana kalau mengetahui 3 kalinya? nah, itu nanti kan kita bisa lihat di homepage. Jadi kita lihat di Scopus Content Coverage-nya ini Oh, kita setelah klik berarti homepage-nya si jurnal itu ya. ya, kita masuk ke homepage. Kita lihat di Scopus Content Coverage ini mungkin di sini di kisaran 100. Nah, itu biasanya yang 100 itu 2 kali atau 4 kali terbit dalam 1 tahun. Ini untuk memastikan ini kira-kira berapa coba Mbak di ini di ininya. Klik coba di mana? Kita lihat ya. Homepage itu ada 2 cara, lewat Ya. SN,
terus Ya, eh, Simago Journal Ranking. ya, ya. Oke, tinggal kita paste ISSN-nya, lalu kita search. Nah, di sini sudah ada nama jurnalnya, tinggal kita klik, lalu masuk ke homepage. Hmm. Oke, masuk ke homepage, kita tunggu dulu. Ini biasanya ada di ini, late issues. Isu ya, di isu ya. Yes, ya, betul. Nah, ini bisa kita klik tahunnya. Di dalam 2023 dia hanya satu kali terbit saja kolomnya. Tahun satu ya. Berarti uh, chain-nya kesempatannya, opportunity-nya minim ya, karena setahun J, sekali ya. J seperti itu. Jadi Oke, kita ya, makasih Mbak. J. Mau tanya Mbak, halo? Tunggu sebentar mungkin jaringannya. Mati ya. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala nggih. Aduh, ini Putus ya. iya, Bapak. Aduh, hostnya pindah ke sini nggih. Bentar, saya klaim dulu. Sudah aman nggih? Ya, sudah. Bagus. Oke. Nggih, oke. Saya Oh, masuk ke dalam, saya masuk ke dalam ini ya nggih Bapak Ibu. Sebentar, coba. Dulu. Mohon maaf, ini untuk atas nama Bapak Dedi. Boleh klaimkan saya menjadi host, Bapak? Mohon maaf. Tadi karena mati. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama pertanyaan dari Ibu Maria. Saya sudah masuk ke dalam pertanyaan kolom chat nih Bapak Ibu. Tolong jelaskan sistematika Scopus dan mohon bantuannya untuk link Scopus ekonomi yang gratis. Nah ini, untuk link ekonomi Scopus yang gratis. Nah ini kami mungkin merekomendasikannya kalau kita lihat gratis itu biasanya di Journal Finder. Jadi silahkan nanti Ibu membuat dulu abstrak lalu kita bisa masukkan di Journal Finder karena di situ sudah langsung tertera yang free of charge, lalu ada jurnal-jurnal hybrid yang subscription saja. Lalu kalau semisal benar-benar minta gratis, itu biasanya kita harus menyelami homepage-nya, gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengatakan langsung atau saya memberikan list ini jurnal ini gratis atau ini berbayar, ini hybrid. Karena takutnya nanti ada perubahan atau ada hal yang miss dari kami. Jadi kami menyarankan untuk Bapak Ibu seperti tadi menggunakan Journal Finder, lalu jika ada jurnal yang free of charge atau yang close access hybrid itu biasanya gratis. Nah, itu bisa diselamin homepage-nya gitu. Kalau sistematika Scopus, nah ini maksudnya seperti apa Ibu? Sistematika yang seperti apa? Jika untuk sistematika cara mereka bekerja untuk reviewernya, terus lalu gimana bisa publish, kok ini bisa publish, nah itu kita kurang
mengerti bagaimana di dalamnya itu bekerja. Cuman jika kita sudah membuat judul yang eye-catching, lalu dari penelitian kita itu benar-benar pure murni dari, semisal Bapak Ibu menerbitkan original research gitu, nggih. Jadi sudah murni original research Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu penulisan judulnya sudah bagus gitu, nggih. Sudah saat mensubmit itu sudah menerapkan guideline dengan benar. Nah, itu mungkin bisa kita publish gitu. Hanya hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya, Tanya, contoh cara oh iya, gimana Ibu? mau tanya bisa? Boleh, boleh. Ya, tadi untuk apakah misalnya free ada kemungkinan bayar ya? Ya, Define kita, tadi. ya. Jadi, semisal di situ ada hybrid gitu nggih Ibu. Jadi, kalau hybrid itu kan free untuk yang close access, lalu bayar untuk yang open access. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Kalau memang ada dari yang free of charge itu, kita perhatikan lagi dia itu bayar atau tidak waktu submit. Jadi free of charge itu waktu di akhir, waktu publish, atau ada biaya yang digunakan untuk submit gitu. Nah, biasanya itu juga akan ada tertera di situ, Bapak Ibu. Biaya untuk submit, jadi free of charge untuk publish, tapi ada biaya submit berapa ratus dolar gitu. Itu juga tertera seperti itu. Lalu ada juga beberapa jurnal yang seperti yang tadi saya membantu submit di salah satu peserta dari Camp Surabaya. Di jurnal itu mereka memang hybrid. Jadi ada yang subscription close access, tidak berbayar. Yang open access itu dia 590 US dollar. Tapi kita waktu submit itu tidak bisa memilih yang close access atau yang subscription. Karena memang dari jurnal itu menganggap bahwa kita yang dari Indonesia ini sudah mampu membayar APC 3.000, 4.000 gitu. Jadi langsung diarahkan untuk di open access 590 US dollar. Seperti itu. Nah, itu perilaku jurnal seperti itu. Kita tidak bisa langsung menjat atau menebak jurnal ini seperti ini, jurnal itu seperti ini. Nah, itu tidak bisa gitu, Bapak Ibu. Oke. Kita memang Yang harus terima itu. kasih. Yang kedua, saya tanya, kita mau mencari jurnal yang jarang dimasuki, misalnya wilayah mana gitu. Misalnya di Afrika apa gimana gitu. Itu di mana? Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan Simago. Oh, bisa Nah, kalau misal dicontohkan. Oke, mungkin saya sedikit contohkan, share screen dulu. Kita menggunakan Simago JR. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Nah, di Simago JR ini paling atas ini akan ada journal ranking, country ranking. Nah, ini bisa kita pilih yang journal ranking. Kita bisa pilih turisnya. Misal kalau tadi education gitu nggih. Kita klik education lalu Education, ada lalu ada penelitiannya. regionnya. Region. Nah, di sini kita bisa pilih mau semisal saya mau menerbitkan jurnal di Afrika, Mbak, atau saya mau menerbitkan jurnal di Arab, Mbak. Nah, ini kita bisa pilih. Ulangi Mbak sebentar. Ulangi. Ulangi sebentar. Oke. Kita Contoh masuk Simago JR. sekupnya pendidikan. Kita masuk ke Simago JR. Oke. Lalu kita pilih yang jurnal ranking. Di jurnal ranking ini kita bisa masukkan kategorisnya. Di sini kategoris Bapak Ibu. Saya Pendidikan. mencontohkan di sini adalah education. Ya, kalau ada education tinggal kita klik saja, kita pilih. Selanjutnya, kita bisa pilih regionnya. Di sini bisa kita klik saja. Nah, kita bisa langsung pilih semisal Bapak Ibu ingin menerbitkan di Afrika. Lalu kita klik saja bagian Afrika ini. Secara otomatis dia sudah langsung memfilter. Jadi dia akan keluar jurnal-jurnal yang education, kategori education di negara Afrika. Ada dari Q3 sampai turun ke bawah Q4. Ini adalah jurnal-jurnal dari negara tersebut. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau misal sudah menemukan, tinggal nanti kita klik saja. Kita klik saja tulisan ini, title ini kita klik. Nah, ini sudah langsung akan mengarahkan kita di information-nya, information jurnalnya. Information, lalu kita klik homepage.
gitu. Nah, ini kita sudah masuk di homepage jurnal. Seperti itu, Ibu. Kalau misal Ibu ingin mencari atau menerbitkan jurnal di negara tertentu. Gitu, Ibu. Kita bisa Oke, gunakan SIM JR. kalau kita nggak ketemu template-nya, kita langsung ke isu itu ya, arsip apa gimana? Nah, untuk itu juga perlu kita perhatikan ulang, Bapak Ibu. Jadi kalau untuk jurnal itu, terkadang mereka memiliki dua hal template yang berbeda. Jadi template untuk submit dan juga template publish itu berbeda. Biasanya yang ada di arsip itu adalah kan sudah melewati editor gitu ya. Jadi itu sudah menggunakan template publish. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu bisa menggunakan template jurnal umum saja. Jadi cuma satu kolom, lalu itu sudah nanti akan tertera di dalam ini guideline harus berapa font size-nya, terus lalu harus menggunakan font yang apa, lalu marginnya berapa, style dari Mendeley-nya itu citasinya menggunakan apa, lalu referensinya bagaimana, itu sudah diatur. Cuman kita mungkin bisa template secara umum itu hanya satu kolom gitu, lalu kita sesuaikan untuk font size, lalu untuk fontnya, lalu untuk margin itu dari author guideline-nya, seperti itu Ibu. Jadi kalau misal kita lihat Kalau yang dari dari arsip tuh, kadang nggak- berbeda, oh, kadang Jadi berbeda. ngelihatnya Jadi yang bagus di mana, Mbak? Kalau ini contoh ini, kalau misal perspective in education, kita ngelihat template-nya di mana? kalau di sini tidak mencantumkan, jadi Bapak Ibu kan klik submission ini nih. Terus di Hmm. sini nggak ada nih template gitu nggih. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja apa yang sudah ada di author guideline. Nah, ini ada di information for author. Tinggal kita klik. Kebetulan, nah ini bisa di-download. Ini adalah information for author. Jadi Bapak Ibu silahkan ikuti apa yang ada di dalam sini. Gitu. Jadi kalau misal Oh kita mau itu. mendownload template yang jurnal yang sudah terbit, lalu kita pindah ke Word gitu ya. Biasanya kan kita download itu PDF, terus kita pindah ke Word, itu kan pasti juga akan ada perubahan. Nah, itu silakan Bapak Ibu sesuaikan dari ininya saja. Information for author gitu. Terus begini Mbak Hanifah, kalau ini untuk mengetahui ini free atau enggak, ini gimana? Langsung lari kemana ini? Free Contoh atau ini kan tidak? perspektif. Perspektif ini bayar atau enggak gitu. Perspektif in Kita education. kita bisa masuk ke sebentar. Kita lihat dulu. Apa ini privacy statement bukan announcement. Nah, ini harus kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Untuk APC itu tempatnya itu tidak tentu di situ gitu. Hmm. Biasanya itu berpindah-pindah entah di samping kanan kiri di current ya bukan submission coba submission. Ini nggak ada. Kalau nggak ada kita harus buka satu persatu nih Bapak Ibu. About the journal, publishing agreement. Di sini ada. Bentar, coba saya kontrol V. Kalau nggak ada kayak gini, kita bisa di publishing agreement. Coba. Oh, bukan. F Bukan juga. lagi. Ya, Control bukan. F lagi. Nggak ada. Mungkin kemungkinan ini adalah jurnal-jurnal yang dia akan menerbitkan invoice di akhir. Karena di sini tidak tersedia atau tidak tertera berapanya. Seperti itu. Artinya setelah Nanti di udah akhir, setelah udah setelah sudah accepted, setelah udah sudah diterima accepted, baru dia akan menginformasikan bayar atau tidaknya. nanti akan ada LO atau invoice masuk. Bayar sekian gitu. Oh. kalau gitu, kalau kita nggak mampu bisa mundur apa gimana? Nah, itu kalau untuk di tahapan sudah accepted gitu Bapak Ibu. Kalau semisal ternyata dia ngirimkan invoice itu 3.000 US dollar gitu nggih. Kita mungkin bisa tawar-menawar. Kalau itu posisi sudah accepted, sudah diterima. Kita bisa bilang ke editornya bahwa saya hanya mampu membayar semisal 500 US dollar. Apakah diperbolehkan gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa lakukan tawar-menawar di situ. Gitu. Kalau dengan ketentuan sudah diterima atau sudah accepted, karena kembali lagi mereka juga membutuhkan tulisan kita,
bukan hanya kita yang membutuhkan rumah mereka, tapi mereka juga membutuhkan tulisan kita. Gitu. Berarti Kalau udah mereka butuh dua dong, Bu. gimana? Butuh tulisan dan buku butuh finance. Betul, iya. Iya. Jadi kalau semisal udah sampai di tahap yang diterima itu kan berarti tulisan kita sudah dianggap bagus dengan oleh mereka gitu. 50%. J seperti itu. Jadi nanti tinggal nanti Bapak Bisa Ibu lakukan tawar-tawar tawar. ya. Betul, betul. Itu kayak jualan ini. Pecel. Iya. Kalau Pak Jo bilang ilmu pasar klewer kita terapkan di situ Bapak Ibu. Ya, pasar klewer. Iya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan Tawarin. oleh Mas Hafid. Apakah Baik, Mas Hafid masih bergabung di sini? masih Mbak. Oke, silahkan Mas Hafid untuk melanjutkan. Yuk, selanjutnya saya akan menjawab dari obrolan ya Bu Ibu atau chat dari Bapak Denny Asbanu. Saya melakukan studi pendahuluan untuk penulisan disertasi yaitu analisis analisis kurikulum fisika statik di perguruan tinggi, integrasi pendekatan multiple representation dan pengembangan kreatif problem solving skill. Data yang saya gunakan RPS dan wawancara 3 orang dosen mengajar MK. Apakah dengan data seperti layak untuk dipublikasikan di Scopus? Mohon pencerahannya. Iya, Bapak, sangat layak. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Untuk penelitian Bapak Ibu itu tidak bisa tembus Scopus seperti itu. Bapak Ibu harus pasti optimis agar nantinya tulisan Bapak Ibu bisa terbit di Scopus. Walaupun artikel Bapak Ibu itu simpel seperti itu. Mungkin beberapa minggu yang lalu saya pernah mencontohkan artikel dari Pak Ju dan itu hanya berupa pre sama post. Jadi perbedaan setelah melihat video tutorial dan yang tidak menggunakan Bapak Ibu itu sangat simpel. Responden juga hanya 6 seperti itu. Itu bisa masuk ke Scopus Q3 seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir seperti itu. Gimana Bapak? Apakah sudah terbantu? Ya, terima kasih untuk banyak. Optimis Ya, saja ya, Mas. ya Ibu. Artikel Pak Jo yang simpel saja bisa Ibu. Apalagi nanti Bapak Ibu artikelnya lebih kompleks atau lebih mendalam pembahasannya seperti itu. Ingin bertanya, Mas, Iya Bapak? sehubungan dengan Ya, ini yang barusan dibahas ya, apa Iya, tentang artikel yang sederhana. Saya iya, tadi masih penasaran dengan ini apa kan dari kemarin dijelaskan membuat judul yang eye-catching katanya. Eh, iya. itu apakah harus ada novelty, Mas? Kan itu. Ya. Kontribusinya itu apa harus ada novelty-nya gitu. Dan misalkan itu harus itu gimana caranya gitu kan? Kita kadang-kadang kan ada kemiripan tuh dengan yang lain ya. Eh, Membuat novelty-nya itu gimana caranya ya, supaya bisa memunculkan itu. Oke, mungkin itu Mas. Iya, Bapak. Nah, mungkin walaupun novelty hampir mirip, Bapak lebih perdalam di bagian discussion-nya atau gap-nya, permasalahan-permasalahan. Mungkin objeknya sama, tapi eh, belum tentu di wilayah A dan wilayah B itu sama. Kadang terkendala, misal cuaca atau mungkin iklim atau mungkin apalagi ya yang bisa mempengaruhi walaupun objek sama.